Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat ya? Ya, baik. Sekarang ibu akan mengajarkan pembelajaran kelas 3, tema 3. Nama ibu adalah Herlina Wijaya, PR Saragi, SPD. Dari SD Negeri 7, Batin Solapan. Materi kita pada hari ini yaitu wujud benda dan perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Siswa dapat mengetahui wujud benda dan sifat-sifatnya. 2. Siswa dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kata yang berhubungan dengan perubahan wujud. Nah, benda berdasarkan wujudnya itu dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, benda padat memiliki sifat diantaranya memiliki bentuk tetap. Contohnya apa? Contohnya meja, kursi, dan batu. Kemudian benda cair memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya apa? Air, kecap, dan sirup. Kemudian benda gas memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya, contohnya udara, awan, dan asap. Apakah benda padat itu? Benda padat adalah benda yang memiliki volume tetap. Bentuknya tidak tergantung pada penampungnya, pada wadah penampungnya. Misalnya, pensil yang diletakkan di dalam gelas maupun di lantai memiliki bentuk yang tetap. Benda padat dapat langsung kita pegang. Benda padat lebih keras daripada benda cair dan gas. Bentuk benda padat bermacam-macam. Ada yang persegi, bulat, lonjong, dan jajar genjang. Walaupun memiliki bentuk yang tetap, ada juga benda padat yang bisa diubah bentuknya. Contoh benda padat yang bersifat lunak, misalnya tanah liat. Contoh benda padat. Yang pertama, nah gambarnya di sini ada lemari, ada kursi, meja, pensil, bangku, dan ini biasanya kita gunakan sebagai rak sepatu yang terbuat dari kayu. Contoh yang lainnya adalah batu bata ya, kamu pasti kenal batu bata. Kemudian batu kerikil, nah itu contoh benda padat. Kemudian batu es juga contoh dari benda padat. Selanjutnya, benda cair. Benda cair itu adalah benda yang memiliki volume tetap. Bentuknya mengikuti bentuk wadah penampungnya. Benda cair dapat langsung kita pegang. Benda cair juga dapat mengalir. Coba tuangkan air ke dalam botol. Bentuk air tentu mengikuti bentuk botol, bukan? Tuangkanlah air ke dalam botol. Tuangkanlah air di dalam botol ke dalam gelas. Bagaimana bentuk airnya sekarang? Ya, bentuknya tentu berubah mengikuti bentuk gelas. Begitu pula jika air dituang ke dalam mangkuk, bentuk airnya akan mengikuti bentuk mangkuk. Coba kita ingat, saat menuangkan air dari botol ke dalam gelas, airnya mengalir dari botol ke dalam gelas. Itu terjadi karena letak botol lebih tinggi daripada gelas. Jadi, benda cair mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Contoh benda cair.
Ya, di sini ada sirup ya. Kita sudah biasa mengkonsumsi sirup, apalagi pada waktu puasa atau lebaran ya. Kita pasti suka minum sirup. Kemudian ada nih madu. Madu itu merupakan contoh dari benda cair. Ada nih, ya ini yang umum ya, air ya, seperti tadi dijelaskan pada awal-awal. Air di dalam botol dituangkan ke dalam gelas. Nah, bentuknya akan mengikuti bentuk gelas. Kemudian ada kopi ya, kopi yang sudah dilarutkan dengan air, maka ini disebut dengan contoh benda cair. Terakhir nih, ada susu, ada kecap, dan ada minyak. Itu merupakan contoh benda cair. Kemudian selanjutnya benda gas. Benda gas tidak bisa dipegang, akan tetapi bisa dirasakan keberadaannya. Ukuran benda gas bisa berubah sesuai dengan ukuran dan bentuk dari tempatnya. Benda gas yang dipompakan ke dalam ban akan berbentuk seperti ban. Benda gas yang ditiupkan ke dalam balon akan berbentuk seperti balon juga. Umumnya gas tidak memiliki warna dan bau. Contohnya, udara yang kita hirup setiap detiknya. Udara yang baik adalah udara yang tidak memiliki warna dan bau. Tetapi ada juga yang berwarna dan berbau. Contohnya, gas pada belerang dan asap. Contoh benda gas. Nah, ini ada asap ya, asap dari corong dari pabrik nih kayaknya ya. Nah, asapnya tebal. Itu contoh benda gas yang dapat terlihat. Kemudian ini ada balon terbang. Ini adalah gas yang tidak bisa terlihat, tapi bisa dirasa. Kemudian ini tabung gas. Di dalamnya ada gas, sehingga ibu-ibu kita bisa memasak di dapur dengan menggunakan gas. Perubahan wujud benda. Benda dapat berubah wujudnya. Hal yang dapat menyebabkan benda berubah wujudnya, misalnya suhu, yaitu panas atau dingin. Nah, ini adalah ada 6 perubahan wujud yang terjadi pada benda. Yang pertama membeku, mencair, menyublim, menguap, mengembun, dan mengkristal. Nah, apabila kita buat bagannya, dia akan berbentuk seperti. Nah, di sini ya ibu buatkan wujud bendanya. Ini adalah proses perubahan wujudnya, mencair dari padat ke cair, dia berubah menjadi mencair. Kemudian dari cair ke padat disebut dengan membeku, itu perubahan wujudnya. Kemudian dari gas ke padat, maaf ya ibu salah sebut, dari padat ke gas itu disebut mengkristal. Kemudian dari gas ke padat itu disebut menyublim. Gas ke cair itu disebut mengembun. Dan cair ke gas itu disebut menguap. Contoh proses mencair. Nah, ini adalah contoh proses mencair, itu es krim yang dibiarkan di tempat terbuka, terkena sinar matahari dia akan meleleh. Nah, lelehan ini disebut proses mencair. Kemudian es batu, apabila kita biarkan di tempat yang terbuka, terkena udara, terkena suhu panas, dia juga akan mencair. Demikian juga dengan lilin. Lilin yang terkena suhu panas, dia akan mencair sehingga dia menjadi mencair. Itu disebut dengan proses mencair. Contoh proses membeku. Nah, di sini ada air ya, air putih. Kita simpan dalam freezer yang ada di kulkas, maka dia akan menjadi keras seperti ini, maka disebut membeku. Nah, ini juga contohnya es lilin. Es lilin ini juga pada awalnya merupakan air ya, air yang kita campur dengan pewarna kemudian
campur juga dengan gula sehingga dia bisa berbentuk seperti ini. Kita masukkan ke dalam freezer, maka dia akan membeku. Kemudian ini adalah proses cara membekukan gula merah atau gula Jawa. Ketika dia terkena suhu panas, dia menjadi cair, dan ketika dia kena suhu dingin, kita cetak ini di dalam cetakan, dia menjadi membeku atau keras sehingga dia jadi padat. Contoh proses menguap. Nah, contoh proses menguap di sini bisa kita lihat, yaitu dengan memasak atau memanaskan air pada suhu api yang panas, kemudian dia akan mendidih. Dalam dia mendidih itu dia akan mengeluarkan uap. Nah, ini kelihatan uapnya. Nah, itu disebut dengan menguap. Kemudian ketika ibu kita menjemur kain, ya, kain yang basah diperas kemudian dijemur, nanti dia terkena suhu panas, dia akan menguap. Ya, uapnya di sini akan keluar. Ya, dari proses menguap itulah sehingga kain kita bisa kering, tidak basah lagi. Contoh proses mengembun. Nah, di sini contoh proses mengembun ada nih gambar rumput yang terkena proses pengembunan, ya. Kamu pasti pernah lihat. Kemudian yang ini kaca, ya, kaca ada titik air seperti ini. Nah, ini juga ada es batu, kita letak di dalam gelas, kemudian kita biarkan dia akan mengalami proses mengembun. Contoh proses menyublim. Ya, ini adalah belerang, ya, belerang putih. Nah, ini asap yang terlihat seperti asap ini adalah proses menyublim, yaitu gas yang dikeluarkan oleh belerang putih tersebut. Nah, ini itu juga kapur barus. Kapur barus ini kalau kita buka dari plastik kemudian kita letakkan di tempat yang terbuka, dia akan mengalami proses menyublim. Kita tidak bisa melihat prosesnya, tapi kita bisa mencium aroma dari kapur barus tersebut. Contoh proses mengkristal. Nah, ini ada contoh proses mengkristal, yaitu pada proses pembuatan garam. Kemudian ada contohnya di sini adalah freezer, ya. Freezer yang kosong kita buat dalam suhu tinggi sehingga di situ terjadi proses mengkristal. Nah, ini pada salju, ya. Nah, demikianlah contoh dari atau penjelasan dari wujud benda dan perubahan wujud benda. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi itu, Ibu harapkan anak-anak mengerti dengan apa itu wujud benda dan proses perubahan dari wujud benda tersebut. Contoh-contohnya juga sudah jelas sekali di situ, ya. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini Ibu harapkan anak-anak semua dapat mengambil manfaatnya. Nah, untuk itu Ibu berikan latihan supaya kamu lebih mendalami pelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, latihannya di sini, tuliskanlah nama dari perubahan wujud di bawah ini dengan benar. Nah, di sini sudah Ibu buat. Nanti kamu tinggal memindahkan ke dalam buku latihan. Kamu buatkan di sini proses perubahan wujud yang terjadi, ya. Baik anak-anak Ibu, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan hari ini bisa kamu pelajari dengan baik. Selamat siang anak-anak Ibu. Iya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.